Oke, terima kasih. Ini semangat bulan ketiga nih, jadi bagus juga karena momentum untuk kita membahas. Jadi yang pertama dulu terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dibahas banyak orang. Kan misalnya kalau pertanyaannya kenapa harus dirubah? Ada yang bilang karena uangnya hanya 100.000, ya kan? Nah kalau itu sebenarnya itu bisa diantisipasi baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Contohnya PP 50 tahun 2012. Di undang-undang tidak ada SMK 3, ya kan? Di undang-undang tidak ada bahwa akan diberi sanksi kalau misalnya dia potensi kecelakaan tinggi kemudian karyawannya 100 orang ke atas tidak melaksanakan berpotensi itu. Itu kan melengkapi, jadi peraturan pemerintah melengkapi. Ada juga hal-hal yang misalnya ada orang bilang dia kadang-kadang singgung juga Undang-Undang Molir tahun 1930. Padahal kan di peraturan menteri ada, ya kan? Oke. Kalau saya sih, kalau ada kekurangan di undang-undang, sebenarnya kalau istilahnya itu bisa disempurnakan di PP, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, atau instruksi presiden, atau peraturan menteri dan instruksi menteri. Jadi misalnya mengenai sanksi tambahan berapa finansial bisa dikatakan itu tanpa harus merubah undang-undang misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, Pak Laswardi juga sudah menyampaikan, selain undang-undang ketenagakerjaan, ada undang-undang konstruksi juga misalnya, contoh di PUPR. Itu juga mencakup banyak aspek termasuk K3 di dalamnya kan. Jadi ada kalau di hal lain ada undang-undang yang melengkapi, ya kan. Terkait lagi dengan keselamatan kerja dan biaya, ada juga undang-undang misalnya terkait dengan ini ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 yang dendanya bisa 250 juta sampai 1 miliar. Nah, ya kan. Di undang-undang ESDM ada juga tersendiri, termasuk K3-nya hanya di peraturan pemerintah di ESDM itu kan dia bicara bukan K3 tapi keselamatan kerja. Keselamatan kerja istilahnya. Kalau dia kan keselamatan konstruksi. Ada juga. Nah, jadi sebenarnya di maritim juga ada undang-undang maritim, ada K3-nya juga. Ya, tapi dia secara spesifik bertanggung jawab. Memang ada batasannya gitu. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir dengan undang-undang karena undang-undang lain dilengkapi dengan undang-undang lain di sektor masing-masing, sektor konstruksi, sektor migas, sektor pertambangan, sektor maritim yang ini misalnya saya kebetulan ini praktisi lapangan yang berpraktek di maritim, SDM, naker, migas dan saya punya sertifikat kompetensi. Jadi memang ngalamin kalau misalnya akademis kan sampingan gitu. Ya, oke. Jadi kita sepakat ya bahwa ada undang-undang lain yang bahkan kayak konstruksi juga malah sampai ke 4 keberlanjutan, sudah lebih jauh lagi. Ya kan begitu juga di maritim. Di maritim itu ada namanya ISM Code International Safety Management yang sifatnya wajib. Kalau ada sifatnya wajib. Kalau SMK 3 volunteer. Dan itu spesifik, tidak mungkin bisa di-cover, ya kan. Jadi kalau saya sih kalau misalnya ada yang kurang, apalagi kalau bicara mau sektor K3 ini banyak sekali. Semua sektor. Tapi setahu saya di perdagangan ada, di industri ada, di konstruksi ada masing-masing. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun itu tidak sendirian. Di backup sama undang-undang lain. Nah, terkait misalnya karena memang kita sadari banyak ekosektoral bisa melalui peraturan presiden atau instruksi presiden. Jadi instruksi presiden bisa berisi bahwa semua kementerian wajib melaksanakan. Ini kan kita punya pengalaman orang praktisi. Saya sempat diskusi dengan Pak Menteri Naker bahwa di K3 ini Undang-Undang Nomor 170 orang hanya memandang Undang-Undang Nomor 170. Padahal kalau misalnya kecelakaan kerja yang kaitannya dengan keteknikan ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Barang siapa yang melakukan kegiatan yang tidak itu dan menyebabkan kecelakaan kerja kan bisa didenda banyak, ya kan. Jadi memang membahas K3 itu perlu komprehensif. Di juga kayak di maritim lebih lagi dia punya International Maritime Organization yang memang secara spesifik dan detail. Jadi saya sepakat dengan Pak Laswardi bahwa pada dasarnya tinggal mensosialisasikan dan perlu campur tangan pemerintah untuk menyatakan bahwa undang-undang kita tentunya Undang-Undang tahun 70 tapi dia bergandengan, berdampingan dengan undang-undang lain. Jadi itu tidak sendiri. K3 itu tidak sendirian Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 karena dia generalnya. Yang spesifiknya itu undang-undang sektoral, ya kan. Nah, sama dengan pengalaman saya di migas.
Di migas itu ada keselamatan pipeline. Ya. Tapi kan keselamatan pipeline dari naker kan. Nah itu diatur ada peraturan menterinya juga. Sama dengan SMK 3. Ya. Ini salah satu contoh SMKK. Sama di contoh yang bagus ini di PUPR konstruksi. Ya. SMKK itu dia peraturan menteri. Ya. Dia dibawahi peraturan pemerintah 50 tahun 2012. Ya, artinya sama jadi, dengan iya, jadi dia teknisnya makanya ya, di SMK itu sama juga dengan ditambang. Di zamannya Pak Amri. Kita kadang-kadang masing-masing mau bikin SMK 3 tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dia harus dibawa peraturan pemerintah. Ya. Nah, ketika kita membahas hukum, yang paling utama sebenarnya itu kita memahami hierarki, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada instruksi menteri. Yang tidak tercakup di undang-undang dibahas di peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah agak kuat karena presiden dan DPR. Tapi bisa juga peraturan presiden yang tadi terkait bahwa mesti dilaksanakan semua pihak itu instruksi presiden. Karena kadang-kadang gini, kementerian itu kadang-kadang tidak tahu saja, dia tidak tahu bahwa ada aturan lain, ya kan? Tapi kita pasti sepakat ya, bahwa karena K3 ini luas cakupannya, perlu pengalaman yang komprehensif untuk membahas K3 secara spesifik, atau perlu punya pengalaman seperti itu, ya kan? Dan kita tidak salah bahwa bukan ego sektoral sebenarnya, akan tetapi dia harus mengambil bagian-bagiannya. Yang general itu boiler, tidak ada satupun kelembagaan yang kalau bukan naker. Gitu. Tapi kalau yang lain kan banyak. Berjalan tekan di naker, ada di migas juga. Tapi kan ini berjalan tekannya beda. Ya kan ada yang internasional standar. Biasa dia misalkan American Society of Mechanical Engineer. Ada lagi corrosion. Itu kan corrosion. Kita kadang-kadang kan mau ambil semua. Kalau di migas biasanya kan National Association of Corrosion Engineer. Jadi terkait dengan semangat K3 di bulan K3 ini, ya perlu duduk dengan tenang, tidak gerasa-gerusu, perlu ada background yang jelas untuk membahas secara detail, ya kan? Karena ternyata setelah kita hitung, kalau tidak ada peraturan kalau tidak ada undang-undang konstruksi, kalau tidak ada SMK 3 kan hambar, tidak mendalam. Begitu juga yang saya alami waktu di migas dan di maritim. Ya saya bersyukur maksudnya ketika aktif di K3 sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, saya bisa melihat semuanya dan saya melakoni. Di maritim saya pernah jadi surveyor yang diakui AIMO, di migas saya punya kompetensi semuanya dan saya melakoni, di naker lebih-lebih lagi gitu. Begitu juga di industri lain, karena ini memang banyak aspek keteknikan, aspek K3 yang mesti ada. Jadi saling melengkapi. Hanya ini pengetahuan secara general dan memang campur tangan pemerintah. Bahwa ketika bicara Undang-Undang Nomor 170, jangan berpikir bahwa undang-undang itu aja yang terkait K3. Undang-undang konstruksi ada K3-nya, undang-undang migas ada K3-nya. Ya kan begitu peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Hanya saja tidak boleh kementerian lain setingkat dengan PP 50 tahun 2012. Tapi kalau dia peraturan menteri yang mengatur secara spesifik, iya. Mungkin ada komentar lagi, Bapak, silakan. Iya, benar sekali. Jadi artinya kalau di sektor konstruksi terkait dengan SMKK tadi memang hanya mengatur dari pekerjaan konstruksi di proyek spesifik. Spesifik. Jadi dia tidak mengatur yang kaitannya dengan bagaimana perusahaan itu dan tidak ada sertifikasi. Jadi sertifikasi biar di SMK 3 PP 50. Iya, betul. Pelaksanaan bagaimana penerapan sesuai dengan masing-masing sektor dan teknisnya, itulah silakan sistem itu yang seperti itu. Itu sama lah dengan di dunia perkapalan atau maritim. Tidak mungkin SMK 3 yang diberlakukan, tapi